Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang model penelitian tindakan kelas. Jadi ini melanjutkan dari paparan yang kemarin yaitu konsep dasar penelitian tindakan kelas. Oke, kita ke overview sebentar ya. Jadi sebenarnya ini sudah disampaikan di paparan sebelumnya, yaitu PTK atau CAR, adalah bentuk penelitian reflektif yang dilakukan oleh guru, yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk pengembangan kurikulum, pengembangan sekolah, pengembangan keahlian mengajar, dan sebagainya. Oke, jadi simpelnya di dalam PTK ini berfokus pada pengembangan, kemudian perbaikan dari suatu kondisi, dari yang masih kurang optimal, bagaimana kita mengubah, memperbaiki supaya lebih baik. Itu sebenarnya kunci atau fokus dari dilakukan PTK. Nah, kemudian bagaimana dengan model PTK atau CAR? Ya? Nah, model ini merefleksikan tahapan pelaksanaan PTK yang meliputi perencanaan atau plan, pelaksanaan atau tindakan ya atau act, kemudian pengamatan atau observe, lalu refleksi atau reflect. Jadi keempat tahapan ini merupakan tahapan inti dari dilakukannya PTK. Kalau kita melihat di satu research ya atau penelitian, kok di dalam metode penelitiannya itu membahas tentang plan, act, observe, reflect, itu sudah pasti maka desainnya adalah PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, berikut untuk ragam model PTK. Jadi sebelum saya menjelaskan satu persatu dari setiap model, pada intinya model yang akan dijelaskan ini juga merujuk atau intinya sama dengan tahapan PTK yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu plan, act, observe, dan reflect. Namun cara menjabarkan atau cara menjelaskan di setiap modelnya yang berbeda, tetapi intinya itu sama. Gitu. Nah, penasaran bagaimana untuk detailnya? Oke, kita masuk ke model yang pertama, yaitu model Chemist and McTaggart. Oke, nah di sini mencakup 4 langkah, yaitu 1. Merumuskan masalah dan merencanakan tindakan. Lalu melaksanakan tindakan dan pengamatan atau monitoring. Ketiga, refleksi hasil pengamatan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan perubahan atau revisi perencanaan untuk pengembangan selanjutnya. Nah, jadi tetap ya poin awal yang harus dilakukan adalah merumuskan, mengidentifikasi dan merumuskan masalah, sehingga dari situ akan mempermudah kita menentukan rencana tindakan apa yang akan dilakukan. Baru setelah itu kita melaksanakan tindakannya apa sambil dilakukan pengamatan, kemudian kita merefleksikan hasil pengamatan dengan tindakan yang sudah dilakukan, baru setelah itu membuat revisi perencanaan lagi, melanjutkan perubahan apabila masih diketemukan kondisi yang belum optimal. Oke, next untuk model selanjutnya, model McKernan. Nah, jadi ini penjabarannya sebenarnya sama ya intinya, tapi lebih rinci gitu. Nah, yang pertama adalah analisis situasi atau kenal medan. Jadi observasi dulu. Kita mengobservasi kondisi kelas misal ya, seperti apa sih di dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris, apa yang membuat siswa itu excited, apa yang membuat siswa itu tidak excited. Nah, itu kita kenali dulu situasinya. Nah, baru setelah itu kita akan mengetahui, menemukan, oh, masalah yang muncul apa.
dan kita lakukan perumusan serta klarifikasi permasalahan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan hipotesis tindakan. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Hipotesis di sini atau hipotesis dalam PTK itu berbeda dengan hipotesis yang ada pada penelitian eksperimen. Jadi hipotesis tindakan itu adalah rencana tindakan apa yang akan dilakukan begitu untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah yang muncul pada suatu lokasi atau suatu tempat. Nah, setelah itu baru kita lakukan perencanaan tindakan berdasarkan dari identifikasi dan klarifikasi permasalahan yang muncul. Oke, next. Setelah itu kita lakukan implementasi tindakan serta monitoringnya. Jadi monitoringnya ini seperti sama halnya dengan melakukan pengamatan. Jadi kalau ditanya kapan kita melakukan pengamatan pada penelitian tindakan kelas, itu berbarengan bersamaan dengan aktivitas implementasi tindakan. Jadi sama. Ya, makanya di dalam implementasinya itu ketika guru menjelaskan, guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan RPP atau lesson plan yang sesuai dengan rencana perubahan, itu perlu disertai dengan observer. Jadi ada pengamat yang hadir untuk memberikan catatan sekaligus untuk nanti dilakukan evaluasi bersama setelah tahapan implementasi gitu. Setelah evaluasi, kita masuk ke dalam refleksi. Jadi meng-sum up, jadi melakukan mereview kembali apa yang sudah dilakukan, melihat apakah plan, act itu sudah inline, sudah sesuai, bagaimana hasil observasinya, haruskah kita melakukan tindakan selanjutnya, bagaimana apakah kita cukupkan. Kemudian kalaupun kita harus melakukan pengembangan selanjutnya, pengembangan apa yang harus kita lakukan, itulah di tahap refleksi. Nah, kemudian model berikutnya dari model Ebbett. Okay. Model ini terdiri dari 3 tingkatan atau daur. Untuk tingkatan pertama, yaitu pengembangan ide awal dan pelaksanaan, ya. Kemudian monitoring pelaksanaan dan pengaruh terhadap subjek yang diteliti. Lalu catatan monitoring tersebut digunakan sebagai bahan revisi rencana umum tahap kedua. Oke. Nah, jadi ini seperti tingkatan pertama itu seperti satu siklus. Satu siklus yang sini juga intinya adalah plan, act, observe, reflect. Nah, yang tingkatan kedua itu seperti siklus yang kedua. Jadi cara-caranya atau tahapannya itu sama seperti tingkatan pertama, tetap plan, act, observe, reflect, namun ya kontennya yang berbeda. Jadi perencanaan hasil revisi tindakan itu dilakukan merujuk pada apa yang sudah dilakukan pada tingkatan pertama. Ya kan? Dilaksanakan, kemudian dilakukan monitoring, efek tindakannya seperti apa? Apakah ada perbedaan dari yang sudah dilakukan di tingkatan pertama dengan yang sudah dilakukan di tingkatan kedua. Nah, kemudian monitoring yang dilakukan pada tingkatan kedua akan digunakan untuk masuk pada tingkat ketiga. Ya kan? Nah, kemudian di tingkatan ketiga itu harus ada perubahan yang lebih baik ya dari yang sudah diterapkan di tingkatan kedua. Jadi mencoba mencari permasalahan apa yang masih muncul, ya kan? Yang masih ditemui pada tingkatan kedua, itulah yang nanti akan diperbaiki lagi pada tingkatan ketiga, tetap dengan memenuhi tahapan-tahapan plan, act, observe, reflect. Oke. Kemudian untuk Elliott. Nah, untuk model Elliott ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Lewin. Dan Elliott mencoba menggambarkan secara lebih rinci langkah demi langkah yang harus dilakukan oleh peneliti. Oke. Lalu seperti apa sih model
Kurt-Lewin ini, ya, ini menjadi acuan pokok atau dasar berbagai model PTK yang ada. Jadi konsep berdasarkan Kurt-Lewin ini menjadi konsep yang sering digunakan, yang sering dipakai, ya, rujukan di dalam kegiatan PTK. Jadi tetap perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Alright. Setelah tadi kita bahas berbagai macam model, kita lanjutkan dengan siklus dan tahapan PTK. Jadi ini adalah gambaran dari kegiatan penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Nah, bagaimana sih implementasi dari plan, act, observe, reflect, perencanaan, kemudian tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, itu digambarkan pada bagian ini. Perencanaan dulu, ya, pastinya merujuk dari masalah yang sudah teridentifikasi. Jadi menyiapkan RPP-nya, ya. Kalau ternyata ada permasalahan dengan penggunaan media, maka kita jabarkan media apa yang akan kita gunakan, dengan strategi apa yang akan kita gunakan, itulah yang akan kita tuliskan di RPP, di perencanaan. Jadi menyiapkan rencana apa, rencana perbaikan apa yang akan dilakukan. Right. Setelah itu kita masuk ke pelaksanaan. Di pelaksanaan ini tahapan untuk mengimplementasikan dari apa yang sudah dituliskan di tahap perencanaan, yaitu melaksanakan RPP. Kita lakukan, kita ajarkan cara serta penggunaan media yang sudah direncanakan. Nah, di dalam pelaksanaan itu harus juga langsung dilakukan pengamatan. Jadi kapan sih kita lakukan pengamatan? Jawabannya adalah bebarengan, sama, bareng gitu. Jadi supaya tahu ketika masuk refleksi kita sudah bisa melihat, ya, merujuk pada hasil pengamatan, adakah perbedaan antara apa yang direncanakan dengan apa yang dilaksanakan. Kemudian bagaimana perubahan kondisi siswa ketika diajarkan dengan RPP atau dengan cara serta penggunaan media tersebut. Nah, jadi di tahapan PTK ini atau khususnya PTK itu merupakan penelitian yang fokusnya pada proses, tidak melulu fokus pada hasil, tapi proses di sini menjadi sangat penting, dan itu justru menjadi poin penting dari esensi dari PTK itu sendiri. Itulah mengapa nanti pada kegiatan pengamatan itu observer atau pengamat harus juga menggunakan lembar pengamatan. Jadi observation sheet itu wajib ada. Jadi melakukan checklist atau melakukan penulisan field notes, apa aja yang diamati, lalu yang di checklist apa aja. Gitu. Setelah refleksi, melihat kembali apa yang masih perlu diperbaiki, masalah apa yang sudah bisa terselesaikan, semisal motivasi siswa yang tadinya itu tidak tertarik dengan mapel bahasa Inggris untuk bagian teks, tapi dengan adanya penggunaan satu media yang menarik, semisal menggunakan makromedia flash, siswa menjadi lebih tertarik. Contoh. Nah, kemudian kita tetap melihat kira-kira masih adakah kelemahan atau problem yang perlu diperbaiki. Oh, ternyata kemampuan siswa, kemampuan di dalam merangkai kalimat itu masih kesulitan. Nah, itulah yang akan menjadi fokus pada perbaikan di siklus 2. Jadi, siklus 1, siklus 2 tahapannya sama, tapi fokusnya yang berbeda. Nah, pada tahapan di siklus 2 itu merujuk pada apa yang sudah terjadi di siklus 1. Gitu, ya. Sehingga kapan dong bikin RPP-nya? Nah, RPP-nya itu ya dibikin atau dibuat itu setelah siklus 1 selesai. Idealnya seperti itu. Karena di siklus 2 itu kan fokusnya adalah membenahi atau memperbaiki hal-hal yang masih belum optimal dari siklus pertama. Tetap dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, serta refleksi. Begitu. Nah, conclusion, kesimpulan
Jadi pada dasarnya PTK ini memang dilakukan secara individu oleh guru kelas atau guru mata pelajaran. Di tempat di mana beliau ya para guru ini mengajar. Nah, akan tetapi juga PTK ini bisa dilakukan secara kolaboratif, semisal antara guru mapel begitu ya dengan mahasiswa, dengan dosen atau pihak lain yang berkepentingan dengan proses pembelajaran. Dan kemudian hasilnya disusun dalam suatu laporan penelitian. Nah, itulah pentingnya sebenarnya menjawab juga kalau ada pertanyaan kenapa kita harus belajar atau mempelajari tentang penelitian tindakan kelas. Karena ini nanti menunjang kompetensi dari guru ya, calon guru kalian sebagai calon guru nih, ya kan, untuk bisa peka, oke, untuk bisa tahu sebenarnya ketika kita itu mengajar kita sambil mengidentifikasi, melihat, merasakan pakai feeling kita sebenarnya tuh mengajar kita sudah seperti apa. Sudahkah siswa kita itu menikmati? Sudahkah materi yang kita sampaikan itu bisa dipelajari dengan baik? Sudahkah kompetensi capaian itu terpenuhi? Nah, itu terjawab dan dapat dilakukan dengan implementasi PTK atau penelitian tindakan kelas. Itu. Jadi itu ya penjelasan mengenai model penelitian tindakan kelas. Oke, so terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.